A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya pada hari ini saya akan memberikan tema yaitu dulur papat limo pancer, yang mungkin selama ini ada yang sudah tahu, ada yang juga yang belum tahu. Yang sudah tahu, ya mungkin saja hal ini dijadikan penambahan ilmu saja. Tetapi yang belum tahu, ya silakan simak sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya kalau dijabarkan dulur papat limo pancer itu sesungguhnya terletak di dalam diri kita masing-masing, terletak di dalam dirimu, di dalam seseorang manusia. Dan saudara itu bisa menjadikan musuh di dalam selingkuh. Musuh yang paling berbahaya adalah musuh dalam selingkuh. Maksudnya adalah nafsu yang ada di dalam diri manusia dan panjenengan semuanya. Anda atau kita semuanya jangan sekedar melihat intrik-intrik dalam abad kejayaan. Ternyata yang merusak dan berbahaya itu di dalam singgasana itu tidak lain adalah keluarganya sendiri. Seperti halnya dalam sebuah rumah, seperti halnya dalam sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan yang menjadikan terpecah belah itu biasanya ya tidak datang, ya pasti timbul dalam rumah sendiri. Di dalam hati atau di dalam diri manusia pun juga demikian. Mengenai ketenangan jiwa atau mengenai ketenangan hati, itu sejatinya yang merusak adalah saudaramu sendiri, yang disebut nafsiyah dan amarah. Di dalamnya penuh penyakit-penyakit, penuh keburukan seperti halnya riya, takabur, sum'ah, sombong, rasa ingin menguasai, dan lain-lain sebagainya. Kita ini sebetulnya kalau belum tahu dulur papat limo pancer, kita manusia ini sesungguhnya seperti hewan. Contoh, saya ini hartanya sudah banyak, mobil saya sudah banyak, rumah saya sudah 10. Nah, jika nafsu ini belum dididik atau belum tahu dulur papatnya belum tahu, maka seolah-olah ini saya merasa kurang, seolah-olah saya ini merasa kekurangan atau kelaparan. Nah, itulah contohnya.
Ibarat kata seperti hewan ular. Ular itu kalau makan kan tidak hanya dagingnya saja, semuanya dari kepalanya sampai kaki sampai isi-isinya semuanya dimakan. Sama dengan hal manusia. Jika belum tahu saudaranya tentang dulur papat, nah itu berarti dirinya manusia seperti saya ini seperti ular. Nah, lebih-lebih bahayanya nanti saat kebangkitan setelah hari kiamat, manusia semuanya dibangkitkan. Nah, itu kelihatan manusia separuhnya badan manusia, separuhnya badannya ular. Nah, itulah yang sering dikatakan di syariat, itu pasti terjadi, pasti terjadi. Itulah saudara-saudaraku yang dimaksud kalau saudara-saudara belum mengenal dulur papat. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, biar paham, kita akan kasih contoh yang mudah. Kita dalam kondisi sholat atau ibadah untuk umat muslim, menghadap ke barat, menghadap kiblat, seharusnya seperti itu. Nah, tetapi kok ada saudara kita yang menghadap ke utara atau menghadap ke timur? Di situ ada pemahamannya. Tetapi hal ini tidak bisa digunakan secara syariat. Tidak bisa digunakan menggunakan akal ini. Tapi harus digunakan secara hati. Karena rohani itu tempatnya di hati, jangan menggunakan akal. Kita ini sebetulnya mau menghadap barat, utara, selatan, timur, itu sama saja. Jasmaniahnya. Yang terpenting hatimu ini menghadap kiblatullah. Kiblatullah itu bukan hanya sekedar menghadap ke barat, Mekah itu bukan. Tetapi hatimu yang condong terhadap hidup, yang memiliki nama Allah, yang memiliki nama Sang Dumadi, Sang Maha Tunggal, yang Sang Maha Esa. Bukan hanya sekedar menghadap batu yang berada di Mekah itu, tidak. Yang dimaksud kiblatullah itu adalah kiblatnya hati yang selalu condong terhadap Allah atau condong terhadap hidup. Sebab Allah itu tidak hanya di barat saja. Allah juga ada di selatan, di timur, di utara, di atas atau di bawah. Karena Allah itu bukan makhluk, Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Karena Allah itu tidak membutuhkan tempat seperti kita ini. Allah tidak hanya di Ka'bah, tidak hanya di masjid saja. Allah itu juga ada di dapur. Ngapain di dapur? Masak. Iya, masak. Allah juga di kamar mandi. Allah juga di toilet. Allah itu di mana-mana. Dan tidak kemana-mana. Artinya apa? Walaupun dirimu ini menghadapi berbagai macam aktivitas, menghadapi berbagai macam kondisi, baik aktivitas di kantor, baik aktivitas di pasar, baik kondisi susah, baik kondisi senang, itu diibaratkan menghadap ke
barat, utara, selatan, timur. Silahkan. Yang terpenting adalah hatimu ini, jiwamu ini selalu menghadap Allah. Itulah yang dimaksud papat kiblat limo pancer. Di mana kita sudah mengetahui saudara kita di dalam diri kita dan sudah mengalahkannya, sehingga kita tertuju kepada kiblat saja, yaitu kiblatullah, menghadap kepada hidup yang bernama Allah. Itu yang dimaksud papat kiblat limo pancer. Pancernya adalah Allah atau yang saya sebut hidup. Itulah yang dinamakan dulur papat limo pancer. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, jika kita mau sholat atau apapun, kita harus menghadap kepada Allah atau hidup. Untuk itu penjelasan tentang dulur papat limo pancer adalah seperti itu, di mana kita sudah bisa condong kepada kiblatullah, yaitu kiblat menghadap kepada Sang Maha Kuasa. Itulah saudara-saudaraku yang sedikit saya sampaikan. Nanti mungkin bisa kita sambung lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini nanti menjadikan sebuah ilmu, menjadikan dasar agar kita tidak bingung, agar kita tidak bimbang. Nanti akan saya sampaikan kembali di lain kesempatan. Untuk itu saya akhiri, karena berhubung waktu sudah menjelang berbuka puasa, karena ini bulan suci Ramadan. Tak cukupkan sekian. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum menafsi bitawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.